Dulu kan waktu aku tinggal di Bali, dia tuh, jadi aku tuh di lantai 2 kan kamarnya, lantai 2 kamarnya. Nah dia tuh biasa nungguin aku tuh di lantai 1. What? Kok mati? Coba nyala lagi. Oke. Kan dia nungguin di lantai 1 karena aku belum bangun tidur. Sampai akhirnya si Nike nih karyawanku bilang, aku kan ngechat pas aku bangun pagi ke lantai 2 karena kamarku lantai 2. Terus dia bilang, "Loh, aku tadi ngeliat kakak di bawah pakai daster putih, rambutnya dicepol masuk kamar mandi." Anjir! Sefrekuensi. Seru banget hari ini. Aku senang banget. Tapi aku ngantuk. Aku tidur dulu ah. Jangan dibuka. Gue mau mimpi serem. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Mimpi apa itu tadi? Kayaknya aku harus ada yang nemenin deh. Kayaknya aku harus telepon temen aku. Ganteng 1, ganteng 2. Boleh nggak nemenin aku di sini? Aku ketakutan. Aku sendirian. Aku nggak ada yang nemenin. Tadi aku bobo terus ada kayak nggak bisa. Boleh tolong temenin aku? Oke, aku tunggu. Seru deh hari ini aku bakal ada yang nemenin. Hai. Agak kurang akrab ya sebutnya. Hai. Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu? Ada apa sih? Udah stop, jangan ngerebutin gue. Sini. Boleh duduk sini? Boleh. Aku nggak bawa Kamu martabak, duduk maaf sini ya. juga nggak apa-apa. Aku nggak bawa martabak, maaf ya. Nggak apa-apa. Ya. Gue panik banget. Gue nggak bisa kayak gini. Ini seger banget. Santapanku. Halo. Hai. Kita udah lama temenan ya. Iya, udah lama banget. Kita temenan aja. Jadi selama ini kamu nganggap aku teman? Sayang. Oh my god. Aku jadi nyamuk ya di sini ya. Aku keluar deh. Ini saat yang tepat untuk menebar jalan. Seru banget. Makasih ada Arihan dan Sinyo udah datang. Aduh, emang kalian udah biasa gitu ya nyamperin cewek ke kosan? Kosnya sih udah biasa. Kok lu Kosan aku kan? kosan kamu? Iya, kosan aku kan. Kamu kan sering. Kamu jangan umbar-umbar gitu dong. Duh, gua nggak bisa gue begini. Harus pengen berak. Lu jangan. Gitu. Kamu udah sering nyamperin cewek ke kosan? Ini pertama kali sih. Ini aku cuma sama kamu doang kayak gini. Ih, ular. Ular banget. Kalau kamu sering nyamperin mama aku nggak? Kenapa mama aku sering ngasih martabak, ngasih Ke mama makanan aku? ya. Mama aku ada turunan gula. Kamu jangan sering-sering Oh ya. iya. Martabak telur. Oh, martabak telur. Oke. Jadi kayak ini tante gitu nih. Iya, disuap nggak mama aku? Disuapin namanya. Sini tante. Tante. Makasih papa. Ari kan udah ini. Apa? Udah punya pacar. Sinyo udah belum? Loh, kita apa? Aduh dari tadi ya? Gombal ya? Udah. Gombal ya? Tapi udah. Enggak. Gombal Enggak, ya? Sinyo, tapi emang udah lama kayak gini? Kayak gini apa? Gantengnya? Dibilang jangan dipancing, anjing. Jangan kalau sama gua. Kau udah punya pacar belum tapi? Belum. Aku jomblo sih. Catat 0817. Catat. Tapi setuju nggak sih kalau cowok ganteng tuh udah pasti gampang dapet cewek gitu? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Emang ya? Enggak juga. Tapi kalian punya ada tipe tersendiri nggak? Bohai seksi montok tuh aku. Itu jangan dijelasin, takutnya kan orang-orang warga semua pada lihat, denger, takutnya kayak ya udah keambil aku lagi, sorry banget.
Gitu. Kalian ada tipe tersendiri gak? Kalau aku sih ini nggak ada deh tipe kayak yang spesifik gitu ya. Heeh. Aku sih ngerasa yang nyaman buat aku pasti aku juga nyaman gitu. View. Setuju sih tapi. Setuju sih. Walaupun ada bullshit ya tapi ya itu emang benar ya. Iya. Oh iya. Oh, kok tunggu, gue pengen keretakin badan gue udah pegel banget dari tadi. Dah. Aku suka sama orang yang kayak sefrekuensi sih. Iya, frekuensi gitu. Oh masuk kan? Masuk kan? Kayak kamu gitu loh. Tapi aku lebih tua loh. Oh nggak apa-apa, aku suka yang lebih tua. Kenapa? Kamu kosannya juga mau dibayarin? Sugar mommy dong itu mah. Jelas, itu cita-cita aku. Tapi tempat pacaran paling enak kalian di mana biasanya? Nonton? Aku taman literasi sih. Seru juga kalau pacaran sama Menteri Pendidikan. Seru banget. Abis dari sana ke perpustakaan gitu Iya, ya. ke perpustakaan. Baca. Oh my god. Iya. Kalau kamu kemana? Biasa kalau pacaran nongkrong? Makan di pinggir jalan aja. Iya itu sih sweet bener, sih. itu sweet Itu sweet banget. Lebih asik aja gitu kayak budaya Saya waktu itu aku dagang, emang kamu waktu itu sama pacar kamu ya? Waktu itu aku nasi goreng merah. Oh, nasi goreng Waktu itu, merah. iya. Iya. Ini masih ngaduk sampai sekarang. Kamu makan di pinggir jalan. di pinggir jalan. Terus kemana lagi ada tempat ini nggak pacaran favorit Ari Irham? Di mana ya? Di nggak tahu lagi. Tadi bisa tadi kamu lengah dikit aku gini ya. Lebar lagi. Kepik Enak, kayak. kepik. Pik. Tapi ya kayaknya seru deh sepedahan ya di Seru. Pik. Iya di pick. Seru. Seru sepedahan. Tapi kalian punya ini nggak sih kayak pick up line andalan gitu kalau udah lagi deketin cewek? Alah sih Coba ya. kakak dulu apa? Aku nggak nyiapin lagi. Ganteng sih tapi sayang. Sayang kenapa? Udah makan belum? Sinyal dulu ya? Apa sinyal? Gue pikirin dulu. Di sini panas nggak sih? Panas lagi. Iya panas ya. Heeh. Kayaknya kamu deh yang panas. Kamu hot. Itu jangan dikejar kalau itu. Waduh. Oh gitu. Iya kalau hot mah emang. Jadi mau yang mana dulu? Gitu nggak? Gitu nggak? Iya gitu. Asik nggak? Asik nggak? Makasih ya Sinyo. Oke, Kalau oke. kamu ada nggak? Aku apa ya? Aku nggak akan ngombalin kamu deh, tapi aku sayang sama kamu. Itu. Tapi kalau aku ngeliat kamu, kalau aku lagi ingat lagunya Sheila on Seven. Apa tuh? Anugerah terindah yang pernah aku miliki. Ular, buaya, semua jadiin satu di sini. Nice. Nice, baby. Masuk. Tapi kalian ada kejadian paling horor nggak sih pas lagi deketin cewek? Kejadian paling Iya, horor. misalnya kayak misalkan fotonya cantik, pas datang ternyata brimob. Ada nggak? Jauh ya. Lumayan. Jauh ya. Itu pernah nggak ada kayak kejadian gitu? Kayak anjir, yang datang ini nih Satpol PP gitu. Kayaknya nggak pernah deh. Kalau aku nggak pernah deh kayaknya. Nggak pernah ya? Kalau aku nggak pernah. Nggak tahu Marahin Sinyo. aja nih produser ini, nanyanya aneh-aneh. Sinyo nih. Sinya pernah nggak? Kayak pernah Sinya? deh Sinyo deh. Kau main dating apps nggak? Enggak sih. Aku iya. Wow. Seru Oke, banget. Iya, swipe aja. Tapi kalau chat mah enggak. Oh, oke. Kamu nggak main dating apps? Nggak main dating apps. Tapi kenalan misalkan lewat Instagram gitu pernah? Gak pernah sih, aku tuh selalu deket sama orang yang by situation aja gitu. Kalau misalnya seproject gitu, kayak gini nih seproject gitu, biasanya kayak gitu paling. Oh, Dibilangin dicatat buaya lagi dulu ya? 0817 nggak mau Buaya lagi dengerin ya. gue. Buaya lagi ya. Iya. Aku nggak cuma bisa jadi pacar kamu sayang, dosen kamu pun aku bisa. Dibilang. multi ya, Iya. multi. Tapi ini jujur gue agak kaget sih. Maksudnya gue tadi kan sempet nanya sama Ari sama Sinyo. Ari kamu tuh kelahiran tahun berapa sih? 2001. 2001. Sinyo berapa? 2006. 2006. Yoi, 2006 dia. Emang 2006 udah bisa kerja? Bisa dong, demi kamu mah. Alah siap boy. Ini gue suka nih sama laki-laki berprinsip, bertanggung jawab dan bisa mengerti atas dirinya sendiri. Panjang. Tapi pernah hubungan toksik gitu pernah gak sih? Jujur pernah lagi. Serius? Iya pernah lagi. Gimana? Maksudnya toksiknya dalam artian gimana dulu? Toksiknya dalam artian kayak Posesif. gitu-gitu, yang kayak udah putus tuh dikejar-kejar gitu. Aku pernah kayak gitu. Dikejar?
jogging Iya. deh. Tiba-tiba PS3 tuh. Wah, ngebut banget kata gua. Iya, karena aku tuh kalau misalnya udah dalam satu hubungan, kadang kalau misalnya kita udah komit tuh, kadang kalau misalnya kita misalnya udah 4 bulan nih, ternyata bulan kelima tuh kita nggak cocok tuh pasti susah gak sih buat Iya, keluar. benar. Nah itu aku jebak di situ, dan aku tuh bukan tipe orang yang bisa to the point, straight to the point. Kalau misalnya kayak kita nggak cocok deh, itu nggak bisa. Kayak misalnya aku tuh nggak suka ya kalau kamu tuh kayak gini. Iya gitu, gue nggak bisa langsung kayak putus gitu, gue nggak bisa. Tapi kamu suka kan sama dia? Iya sih. I know. Wow. Aku pose udah kayak gini, menurut kamu gimana? Anjay. Tapi kamu selama ini pernah hubungan toksik nggak, Rik? Kalau toksik aku nggak pernah sih. Cuman Karena paling nggak aku, cocok. aku lebih sering diputusin soalnya. Orang kayak kamu diputusin. Iya. Kenapa sayang? Cerita sama mama. Gini, kenapa diputusin? Karena mungkin dulu aku tuh orangnya pemalu sama introvert banget gitu. Kayak nggak bisa aja ngebuka buat obrolan apa segala macam kayak gitu. Oh iya. Iya benar. Jadi nggak pernah dia, lu salah nanyanya, dia baik-baik aja hubungannya. Iya pernah. Iya pernah. Gua apalagi tanya. Tapi kan kalian pada anak-anak nongkrong nih, udah deh jangan dibacain, itu kerjaan saya. Nggak dibacain. Itu kerjaan Iya, saya itu. iya, iya. Nggak. Ini jangan ya, Aman, lihat aku aja sayang. Aman. Oh. Kalian itu biasanya nongkrong di mana sih? Nongkrong. Anjay. Seven speed lah kalau ngopi mah biasanya kan gitu. Seven speed, kalau misalkan ke bar paling dark down. Sekarang udah nggak dark down kayaknya. Orang zodiak, kalau nggak ke zoo. Zoo ya. Iya kan, zoo zodiak. Kamu Aduh, kemana? aku anak rumahan lagi. Dia juga anak rumahan. Rumah aku kan. Iya oke. Maaf, kayaknya gue harus tahan hormon gue deh kalau kayak gini caranya bener deh. Ini bahaya banget nih gue. Gue udah mulai ngegodain 2 anak-anak. Bahaya banget. Tapi kalian kalau misalnya kayak nongkrong gitu apa segala macem, kan kalian bilang anak rumahan. Emang nggak nongkrong sama teman-teman keluar gitu? Apa kemana gitu? Jarang sih, maksudnya paling ngopi doang. Ngopi terus kayak makan gitu, jalan-jalan. Udah gitu Atau ke dong. mall gitu. Kalian tuh suka kayak ini nggak sih, kayak ikut komunitas? Sekarang kan banyak tuh pedal gitu-gitu, bowling, lempar lembing, loncat indah, Panjat parkur nggak ikut. Nggak ikut komunitas. Oh nggak, parkur nggak juga. Nggak ikut. Nggak. Terus kalian hobinya ngapain? Hobinya nonton film sama Iya. main game. Sama main film hobinya. Sama main film juga. Oh itu emang pekerjaan, cari Tapi, nafkahnya iya, emang tapi begitu. kan hobi juga. Hobi juga. Benar, Bisa dong. benar, Bisa dong. benar, Hobi, benar, bisa benar, dong. benar. Tapi kamu juga suka main game? Suka? Main apa biasanya kalian? Aku biasanya main Overcooked, tau nggak? Overcook. Overcook. Itu apa ya? Yang masak-masakan itu tau nggak? Cooking Masak- Mama aku taunya. Itu yang bisa berdua, jadi kalau sama pacar tuh bisa gitu main berdua. Kamu tuh jangan kasih tahu ke orang-orang kalau kita suka main game. main itu ya, main itu ya, iya. Iya. Gatekeep, harus di gatekeep. Harus di gatekeep. Ya gua nih yang nyamuk sekarang. Kamu jangan gitu sayang, it's okay. It's okay to be not okay. Kalau kamu sukanya main game apa? Aku nggak main game, Ding. Aku nggak main game. Kamu nggak main game? Aku nggak main game. Sama sekali? Sama sekali. Terus di rumah ngapain? Netflixan? Iya. Bener, nonton film sama main film doang udah. Itu kerjaan gue. Oh iya bener sih, Iya, nonton film iya. sama main film. Udah. Tapi kalian kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan gitu, kalian cita-citanya apa dong? Apa dong? Kalau gue musisi dulu, Oh iya, musisi DJ. DJ. sorry, aku udah DJ, gini. iya, DJ. DJ. Kamu DJ? Aku DJ. Serius? Aku DJ. Kalau kamu? Kalau aku dulu cita-citanya jadi ilmuwan. Wow. Agak ini kan agak berbeda jauh ya. Dulu cita-cita aku jadi ilmuwan, fun fact. Serius? Tapi karena takdir mungkin ya. Jadi main film. Iya, Gitu nggak apa-apa kamu main film aja sayang. Ini kan hari Kamis ya, Malam Jumat ya. malam Jumat Malam ya. Jumat ya, Ini bener. malam Jumat nih. Sekarang kalau kalian tahu ini syutingnya di malam Jumat teman-teman. Malam Jumat. Kalian tuh ada cerita horor beneran nggak? Kalau gue ada beneran. Apa? Jadi ceritanya gini. Takut serem kan? Udah gitu. Gitu doang. Thank you. Thank you ya. Serem banget. Serem ya. Gimana cerita kamu gimana? Jadi gini, aku kan habis nganterin pulang lah pacarku ke rumahnya. Malam jam 9 nih. Udah nih, nyetir sendiri kan. Nyetir sendiri. Sampai ke tol lah. Sampai ke tol. Kita ngetap lah. Ngetep. Ngetap tol. Kebuka kan? Pas maju,
Tiba-tiba lihat spion, di sini ada pocong. Aduh. Serius? Di luar jendela tapi nggak duduk dalam mobil ya dianya ya. Tadi bisa aku di situ. Di luar jendela. Serius, di luar jendela dia. Jadi kayak gitu. Dia gini aja posisinya nih kan spion gini. Jadi langsung banting setir. Dia terbang Iya, itu di terbang. muncul di spion gitu. Berarti kan dia nggak ada di mana-mana. Maksudnya dia nggak ada nopang kemana-mana. Iya, nggak ada kemana-mana dia terbang. Ari ntar lagi kamu jatuh, Ari udah di ujung batu gitu kan. ya? Enggak. Iya, emang gitu. Serius? Dia terbang gitu. Dia terbang. Stay gini. Kayak wah gitu. Langsung banting setir. Langsung hilang udah. Oh iya, Itu soalnya ditolak. kalau gue kan lebih ke banting tulang ya buat keluarga ya. Benar-benar harus banting setir. Benar, Tapi banting untungnya setir. nggak kecelakaan ya. Makanya itu dia yang gue sebel, kenapa harus ditol? Kenapa kagak di rumah? Kenapa kagak pas lagi di sini? Waktu lagi itu nggak apa kamu gitu? nggak ajak ngobrol. Kayak kenapa sih gitu nggak ajak. Ada storytellingnya dulu. hilang Pak. Hilang Kalau bener. kalau misalkan ada, kenapa ditol gitu? Iya. Kalau kamu ada cerita horor gak? Kalau aku, ini jadi karena aku orang Kalimantan ya. Kamu Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Oke. Jadi di Kalimantan itu kan banyak banget ya hal-hal mistis gitu Iya. jujur. Hah. Dan di rumah aku dulu, waktu aku umur berapa itu ya? 6 tahun. Hah. Emang rumahnya tuh horor gitu. Jadi emang banyak yang bilang kalau di situ tuh ada yang jagain. Yang jagain itu Mbak Kunti gitu dan kuntinya warna hitam lagi. Jadi gini, fun fact. Kunti itu ada level-levelnya by the way. Apa levelnya? Ada warna putih kotor, merah sama hitam. Hitam tuh yang godnya gitu. Kalau yang merah tuh yang pedas banget gitu ya? Kan biasa level 5 Iya, kan pedas level- banget. iya. Iya. Jadi dulu kalau aku jadi di sini tuh kamar mandi dan di sana tuh ada kamar gitu. Tapi untuk menuju ke kamar mandi dan ke kamar itu ada ruangan gitu. Dan setiap aku mandi, aku tuh orangnya takutan. Jadi pintunya aku buka. And then di ventilasi gitu ada yang ngintip. Iya. Kunti hitam itu. Iya, kunti hitam itu. And then yang seremnya adalah kenapa gue tahu itu ngintip, karena itu tuh kayak beda sendiri warnanya gitu loh. Walaupun hitam semua dan kamar itu gelap, itu beda sendiri warnanya. Dan waktu nyokap gue nemenin gue, terus dibuka kan pintunya, karena nyokap gue kayak kenapa sih nih orang ngeliatin belakang pintu mulu. Waktu dibuka, dia tuh geser gitu. Di exhaust gitu. Dia exhaustnya geser gitu, geser ke nembus ke pintu gitu. And then pintunya udah ketutup, itu masih belum ada. Terus lama-lama dia muncul lagi nih. Jadi kayak ya, dan itu berbulan-bulan kayak gitu. Dihantuin terus sama dia. Iya. Itu rambutnya nggak nyangkut di exhaust ya? Bang, tolongin bang kayak gitu. Tapi aku juga punya cerita horor. Apa? Jadi sebenarnya aku mendapatkan talenta ini tuh dari aku kecil untuk melihat dan mediasi itu. Serius? Iya. Sampai sekarang? Ya. Terus jadi tuh dulu tuh aku dijagain sama ada satu orang cewek, tapi sekarang udah nggak sama aku lagi. Jadi awal mulanya aku bisa kenal sama dia ini, jadi sekeluarga kita pindah rumah lah. Maksudnya dia tuh itu? Iya, setan. Kita pindah rumah di Bekasi. Nah, pas pindah rumah itu, jadi ini kondisinya gini, ini kamar mama papa, ini kamar aku. Kalian tau gak sih AC yang dibagi dua? Iya, Ya, dibobol. Ini bobol ya, itu ya. Nah, kamarku itu kasurnya yang bisa digerek di bawah, yang ada Oh iya, tahu tingkat gerek. gitu yang Iya. bisa di. Oke. Terus di sini ada kaca. Aku nggak tahu kenapa dalam ruangan itu ada kacanya. View-nya itu adalah ruang makan, meja makan gitu, dan tangga ke lantai 2. Yang lantai 2 tidak ada apa-apa, cuman tempat jemuran doang. Oh, Oke, kacanya di dalam rumah maksudnya? Dalam bukan rumah. Di luar, bukan keluar berarti ya? Di kamar itu ya? Di kamar. Nah, dulu omaku masih hidup. Almarhum oma. Nah, omaku tuh tidur di kasur atas. Aku tuh di bawah. Nah, kalau yang AC-nya kebelah dua, itu tuh biasanya dinginnya baru tengah malam. Iya, Gitu bagi kan. dua itu. Iya, lagi dua. Nah, aku itu inget tengah malam. Jadi pas aku duduk, jadi kan tiduran, terus duduk mau ngambil selimut yang atas. Iya, yang di kasur atas. Iya, terus aku ngeliat di jendela, karena kan ini jendela nih. Aku lihat di kaca itu, cewek, rambut panjang, tinggi, udah hancur berantakan. Mukanya. Dan iya, terus dia ngelihat aku kaget, aku juga ngeliat dia kan kaget ya. Oh, sama-sama kaget? Sama-sama kaget. Terus yang epicnya adalah dia nunjuk, terus dia nggak gitu. Sumpah? Iya. Nunjuk gitu? Iya. Gitu? Heeh. Terus hilang aja? gitu. Interaktif, Terus hilang abis gitu? itu hilang. Terus jadi itu
paginya aku tanya sama mama papaku. Karena waktu itu aku kondisi masih TK. Yang di rumah ini ada siapa selain kita? Selain Oma, Sania, mama, papa. Terus dia bilang, mama, papa bilang, enggak ada yang lain. Oh, semalam Sania ketemu ada cewek. Itu masih kecil. Masih segini. Ya. Nah, segitu. Nah, itu masih kecil. Terus akhirnya kayak mama papa itu kayak alah gitu kan. Sampai akhirnya di besokannya atau lusanya. Jadi kita ke layout ruang tamu ya. Oke, layout ruang tamu. Ruang tamu, jendela gede. Ini ada sofa. Di luar itu jendela, view-nya adalah taman kecil depan rumah yang ada kolam ikan dan pohon kayak pohon mangga gitu gede. Di luar tuh jalanan rame banget, karena itu jalan besar. Biasanya om aku tuh duduk di sofa sambil ngintipin aja di luar, dia suka ngeliat jalan keluar. Perempuan itu ada lagi, tapi di kolam ikan sambil kipit-kipit main air. Malam-malam atau siang ada? Itu tuh kayak maghrib deh, sekitar jam 6 jam 6-an lah, belum yang terlalu gelap. Kipit-kipit main air. Akhirnya aku bilang lagi, itu dia ada lagi di situ. Di saat itu keluargaku baru menyadari bahwa oh nih anak beda nih, gitu. Jadi tapi sekarang udah nggak sama aku lagi. Itu udah dibuang. Ada waktu itu juga masuk di YouTube Jurnal Risa, saat itu dibuang lah si ini, karena ini udah attach banget di badan aku. Tapi itu tuh kenapa dia bisa ngikut gitu? Karena mungkin karena dari dulu aku yang ngajak ngobrol kali ya. Kakak ajak ngobrol? Iya. Ajak ngobrol gimana? Iya, ngajak ngobrol aja. Emang kayak gitu. Sampai akhirnya yang aku kesal adalah, jadi ini adalah hari sebelum papaku meninggal. Aku ke dapur. Ini rumah ini udah bukan di Bekasi ya, tapi di Jakarta. Terus aku lagi ada di dapur. Abis itu dia bilang gini, ini papaku kondisinya H-1 meninggal ya. Dia bilang gini, Sania, nggak lama lagi gitu. Terus aku tanya, nggak lama lagi apa maksudnya? Udah nggak lama lagi gitu kan. Pergilah dia. Jam 12 malam papaku masuk rumah sakit. Terus udah kayak gitu, jam 12 malam masuk rumah sakit, jam 7:15 dinyatakan meninggal. Terus aku baru bilang, oh ini maksud lu. Terus dia pergi. Oh, si itunya yang bilang nggak lama lagi tuh? Nggak lama lagi. Bukan nggak lama lagi, bentar lagi. Dia bilang itu. Bentar lagi. Berarti interaksi dong? Interaksi. Beneran interaksi gitu? Interaksi. Tapi sekarang udah nggak sama aku lagi. Nggak, tapi sekarang masih ada itunya, maksudnya masih bisa ngelihat atau? Masih bisa. Ini aja kayak misalkan kayak karyawan aku, dulu kan waktu aku tinggal di Bali, dia tuh, jadi aku tuh di lantai 2 kan kamarnya, nah dia tuh biasa nungguin aku tuh di lantai 1. What? Kok mati? Coba nyala lagi. Oke. Kan dia nungguin di lantai 1 karena aku belum bangun tidur. Sampai akhirnya si Nike nih karyawanku bilang, aku kan ngechat pas aku bangun pagi ke lantai 2 karena kamarku lantai 2. Terus dia bilang, "Loh, aku tadi ngeliat kakak di bawah pakai daster putih, rambutnya dicepol masuk kamar mandi." Anjing! Anjing! Wah, gila. Pertama nggak ada setan pakai clay mask. Masker ya? Masker ya? Aku bawa ya. Kamu membawa Titipan pocong. Oh, titipan pocong. Apa nih lepas nih? Itu. Iya, emang kalau nyari duit susah, maaf ya. Anjing. Oh, ini ada kertasnya, guys. Iya, ada kertasnya. Ini apa nih? Ini ikat mati nih. Dia balik itu lagi. Iya. Sini, suratnya buat aku. Ini aku di sini aja. Iya. Udah, lumayan buat properti. Udah, kamu di sini aja. Ya udah, sini aja kamu. Kayak lagi di skap ya? Tapi ini dibikin bau menyan nggak? Iya, dibikin bau ya. Anjing. Dibikin bau. Oh itu. Beneran itu. Beneran dibawa. Beneran itu ya, bener. Bau menyan, anjing. Ngeri banget. Bang, jangan gitu bang, jangan gitu, gue juga takut anjir. Mukanya serem banget bro. Buka. Nggak ada pocong pakai celana kayak gini, nggak ada. Aku keluar ya. Iya udah, sana deh. Asik. Di mana bolong lagi kainnya, anjir. Kita masuk ke dalam titipan warga.
Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Tapi ini beneran kalian merchandise-nya ini? Beneran? Iya, real. Beneran real. Ada yang ini sebenarnya bisa digantung jadi kayak labubu gitu di tas. Labubu. Ini mah labuset. Buset ya. Labubu. Anjing labubu macam apa begini? Ini koleksi kalau limited edition. Enggak. Lu aja sama keluarga lu, gua enggak. Gila lu ya. Nih ada 3 pertanyaan titipan warga. Let's go. Apa nih? Oh, benar. Ini aku nggak tahu ya. Kalau ada adegan mesra, kalian izin dulu nggak ke pacar atau gebetan? Iya. Izin. Karena kan kalau misalnya kita dapat skenario, kita pasti baca dulu fullnya dong. Iya benar. Kita ngelihat dulu ada adegan-adegan yang mesranya kayak apa gitu, sejauh apa gitu. Ngomong dulu pasti. Tapi dibaca dulu terus dibilangin dulu motivasinya dia tuh ngelakuin adegan kiss itu kayak apa gitu. Untuk apa tujuannya, motivasinya gitu. Jelas gitu kalau misalnya tujuan dan motivasinya jelas, ya it's okay gitu, it's fine gitu. Tapi kamu udah izin sama pacar kamu kalau kamu ketemu aku? Udah. Thank you sayang. Oke, sayang. Ya. Kamu? Kalau aku karena aku gak punya pacar ya kan. Jadi aku izinnya ke nyokap sih. Aku kira kita spesial. Karetnya 2. Ada sedang. Telurnya ada. Izin ke mama? Iya, izin ke mama sih. Tapi iya. biasa mama bolehin gak sih? Mama sih santai, as long yang tadi reasonnya ada tujuannya, ada motivasi yang align sama cerita. Kayak gitu. misalnya kenapa sih karakternya si Cium si ini tuh gara-gara apa sih? Ya, sewajib apa gitu. Wajib. Ke cerita nggak? Kalau ke aku wajib. Mempengaruhi cerita? Mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Oke, berarti it's okay, it's fine. Kapan lagi Oh, itu aku it's kayak fine, dicium kanan kiri gini. Elah. Kelakuan paling bucin selama punya pasangan apa? Sleep call. Kamu sampai malam banget. Nggak dimatiin malah. Itu. Wow. Ya Tapi Allah, enggak dulu. kamu customer service. Halo? Iya, 24 jam nyala 24 terus. jam, ya. Serius. Serius sleep call. Tapi sama pacar yang sekarang juga sleep call. Iya, sleep call. Oh, yang Iya, dulu. Tapi sekarang udah kan udah 5 tahun. kamu 5 tahun pacaran. Iya. Lama banget ya. Iya. 5 tahun bertahan tak ada kepastian. Itu. Kalau kamu bucinnya ngapain dulu? Kalau aku tuh karena aku love language-nya act of service. Iya, jadi kalau aku suka sama orang tuh pasti aku kayak act of service ke dia gitu loh. Benerin ledeng. Enggak sih. Oh, kira sampai benerin ledeng. Ini kamu pakein aja. Oke. Makasih. Gitu. Bagian badan yang bikin kalian insecure apa? Apa ya? Gigi kayaknya. Kenapa giginya? Bagus. Nggak lurus. Gini maksudnya. Lurus gigi lurus gini. Iya. Baris dia. Gimana? Enggak, kan gingsul dulu. Enggak apa-apa, bagus. Nggak enak ngeliatnya. Makanya jadi insecure. Enak. Yuk, kalau kamu Oke, nice. Kalau kamu apa? Kalau aku apa ya? Kayaknya kulit kali ya. Kenapa kulit lu? Berminyak banget, Bos. Oh, Kalau bener. dari sini orang bisa pada ngaca kan ke sini. Coba kamu Iya, ngaca di sini iya. bisa kan? Aku ngeliat masa depan kita. Wow. Dia bilang kalau kayak gini-gini kok jangan diadu. Tahu ular. Tapi kalau aku juga sempat kepikiran pengen oplas tahu. Oh, kenapa? Ini nggak, iya double chin. Soalnya ini sekeluarga kayak gini semua sama ini under eye. Oh, under eye. Iya, sekeluarga kayak gini semua. Jadi kayak aku kurang mantep deh gitu. Enggak Aku kayak kurang mantep deh gitu. Tapi aku bisa nerima kamu apa adanya kok. Iya, kamu perfect kok di mataku. Coba nanti kita bagi shift ya. Kamu dari Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kamu. Aku Seninnya pre. Iya, Seninnya pre. Jadi biar nggak ada kesenjangan di antara kita bertiga, jadi lebih baik kita gitu aja, kita kerja kelompok gitu. Kita kerja kelompok kayak gitu. Tangannya pinjam. Gandengan deh. Salah, Bos. Kalian pernah HTS-an nggak sih? Hubungan tanpa status? Nggak. Iya. Nggak pernah Nggak pernah. HTS-an? Kalau gue nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu? Kayaknya aku pernah sih. Serius? Aku pernah sih kayaknya. Maksudnya kayak udah mesra gitu tapi nggak. Masih teman. Iya, masih Friendzone teman. atau enggak? Itu HTS tapi bilangnya. Oh, Karena tapi- bukan teman, tapi kayak HTS gitu. Tapi diterima kalau misalnya nembak atau enggak? Diterima, cuman gue tuh orangnya bukan to the point gitu. Oh, jadi kayak let it flow gitu. Iya.
Iya gitu deh. Seru banget. Kayak dia tahu aku pokoknya kalau misalnya dia tahu dia nggak boleh sama yang lain dan aku tahu kalau dia nggak boleh gitulah. Tapi nggak ada status. Nggak ada status. Terus gimana? Lah tapi lo boleh dekat sama yang lain nggak? Atau dia Iya. boleh dekat sama yang lain nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak kelihatan juga kan? Alah sial. Semakin merah semakin berani. Semakin merah semakin red flag. Cualat. Nggak bercanda guys. 2025, tapi emang gue ngerasa sih hubungan di 2025 ini makin complicated ya. Lu aja. Sorry, nggak usah di point out. Thank you. Aku ngerasa complicated. Untuk sekarang sih aku lebih ke komitmen dulu ya teman-teman ya. Iya, komitmen. Aku lebih ke kayak seger nih, mantep nih, sedep nih gitu. Kalau enggak ya nggak lanjut aja gitu. Iya nggak sih? Tapi sekarang tuh udah nggak zaman nembak-nembak lagi nggak sih? Maksudnya? Tapi takut nggak sih kalau misalkan nggak nembak tuh? Takutnya tiba-tiba Nggak nembak tapi komitmen. Ya HTS itu namanya. Itu HTS. Tapi kan komitmen sebagai pasangan gitu, bukan kayak sebagai teman aja. Oh, Itu pacaran namanya. Iya memang pacaran tapi nggak nembak, ngerti nggak sih? Udah nggak zaman. Semua diam. Hai semuanya dia. Soalnya dia. tolong kaki saya sakit. Kayak aneh aja gitu. Kok mau jadi pacar aku kayak. Mau. Ingat ya, ini tanggal berapa sekarang kita syuting? 10. Ini tanggal kita pacaran. Iya malam Jumat ya. Iya, pokoknya semua dia kayak lagi pengen pacarin kuntilanak ya. Pokoknya semua yang ada di sini jadi pacar aku, sepakat? Sepakat. Semua yang jadi di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Bagi harinya gimana? Hah? Bagi harinya. Bisa Senin Selasa, ini kan shift pagi. Tiap malam Dibagi gitu. lagi. Iya, bagi lagi. Itu dibagi. Nanti Oke. kita punya timeline sendiri ya. Oh, timelinenya iya, oke. Iya, Schedule-nya jadi ada juga ya? Schedule-nya Oke, ada. iya. Makanya, Oke. iya, kenapa? Emang gak capek? Enggak. Kalau yang shift-shiftan gitu emang aku passion banget di situ. Jadi emang aku nggak capek. Oke. Nggak capek Oke. gitu. Cewek red flag menurut kalian gimana? Apa sih? Kriminal. Cewek yang nggak punya boundaries Ke semua orang. ke semua orang, ke semua hal. Ke semua hal. Ke semua hal gitu, kayak misalnya dia nggak punya batasan untuk diri dia sendiri, jadi dia terlalu bebas dan kayak terlalu friendly. Atau kan kalau misalnya dalam hubungan kita nggak bisa dong yang terlalu friendly ke semua orang, ke semua cowok kan. Iya. Ya tahu boundaries sih sebenarnya. Tahu boundaries. Iya, Kalau itu kamu cewek red flag menurut kamu gimana? Apa ya? Ngikut pemuda Pancasila. Pick me. Oh, Big Me. Ya. Wah, iya sih. Pick Itu me. kayak emang gue doang ya yang ternyata secantik ini gitu kan. Kalian semua tuh ngerebutin aku ya. Mendalami peran banget Itu lagi. mendalami peran Mendalami banget ya. Ini kita masuk ke karir kalian ya Oke. sebagai pemain film nih. Yes. Film pertama apa? Film pertama yang tayang atau yang syuting? Yang tayang. Film pertama yang tayang itu berarti Generasi Micin judulnya. Oh, Generasi Micin aku Generasi tahu. Micin. Generasi Ya, tahu. Kalau aku yang tayang judulnya Wonderful Life. Di sinema juga. Oh, di sinema. Yes, di sinema. Wonderful Life. Wonderful. Iya, iya, iya. Itu Korea. Kau Wonderful Life itu tahun Wonderful Life itu tahun 2018 kah? Ya 2018-an. berarti itu kamu umur berapa ya? Itu syuting di umur 11, 10. Hah? 10, iya 11, 10. Wow. Ya. Anjir, gue aja masuk comberan umur 10 tahun. Dia 10 tahun main film. Anjrit. Kalau itu Iya. waktu itu kamu Generasi Micin umur berapa? 17. 2018 juga soalnya. 17 tahun. Tapi kita nggak terlambat dalam segala hal kan teman-teman? Enggak dong. Enggak kan? Nggak pernah ada kata terlambat. Bener, nggak Nah. pernah ada kata terlambat. Tapi Yes. film yang bikin kalian cukup dikenal tuh apa? Terlalu tampan kayaknya. Terlalu tampan. Bener sayang. Kamu apa? Kayaknya lebih ke sinetron sih aku. Sinetron apa yang bikin kamu waktu itu dar? Itu Kunanta by the way. Kunanta. Iya, kakak tahu gak sih? Oh, itu mantap. sinetron sih. Tapi itu mostly pasarnya tuh kebanyakan anak-anak. Anak-anak. Iya. Karena aku juga waktu itu masih kecil. Waktu itu aku masih umur 12 tahunan. Di tahun 2018 juga berarti sama. 2019-an.
Udah selesai film. 19, 12. Oh, Bentar, 12 tahun tuh gue masih persiapan UN. Ini gue kayak, wah, kamu baim cilik ya? Terlalu baim ya Allah. Terlalu ya Allah, gitu. Ini terlalu tampan kamu. Kamu Iya. waktu itu Kunanta, Iya. sinetron. Iya, sinetron. Terus belajar aktingnya dari mana dulu? Nah, yang menarik, kalau misalkan gue itu dulu tuh masuk ke sinetron, awalnya sinetron dulu kan emang, nggak langsung film, nggak punya pengalaman apa-apa tuh. Jadi ceritanya saudara gue tuh dapat email dari salah satu PH di Jakarta, terus dia akhirnya ngajakin gue lah buat casting berdua ke Jakarta. Akhirnya kita berdua casting ke Jakarta, masuk ke gedung casting lah, balik lagi ke Bandung. Aku asal Bandung, by the way. Balik lagi ke Bandung. Seminggu kemudian dikabarin lah, kamu keterima nih, langsung masuk sinetron. Nggak ada coaching, nggak ada latihan, nggak ada apa, langsung masuk sana. Itu beneran Tiba-tiba, gitu, iya dilepas aja. nggak ngerti apa-apa, blockingan nggak ngerti, itu nggak ngerti, acting nggak ngerti, apa segala macam nggak ngerti. Itu beneran lumayan cukup trauma lah ya, bisa dibilang gitu, karena belum punya pengalaman apa-apa saat itu gitu. Nah, akhirnya ya udah, beres itu beres, lumayan cukup, nggak mau lagi deh kayaknya seni peran karena pressure banget, stres apa segala macam gitu. Tiba-tiba ada tawaran film. Langsung film. Ada tawaran film, tapi nggak jadi lead ya. Maksudnya jadi masih yang role-role yang supporting role. Akhirnya masuk film supporting role, dan akhirnya nyaman di sana. Nyaman di sana, ngerasa kalau enak nih, oh ya enak, flow-nya lebih asik apa segala macam gitu. Dan ya udah, ada coaching kalau di sana, ada belajar tuh, situ belajar acting. Berapa lama? Itu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan belajar acting di sana, akhirnya syuting film. Habis itu ada lagi film, belajar lagi dari acting coach. Jadi Anjay. belajarnya berproses gitu. Dari beberapa film, aku selalu belajar makanya gitu. Kamu dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta. Tuh, Sok mangga tuh. Sunda banget ya. Iya, kamu dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta buat casting. Best, tepuk Mohon. tangan dulu. Kalau kamu anak sekecil itu berkelahi dengan acting, gimana? Kalau aku jadi dulu, kalau aku mirip-mirip case-nya sama dia, sama Bang Ari. Jadi dulu kakakku awalnya modeling. Oh, kakak kamu. Kakakku awalnya modeling, terus akhirnya kakakku dapat tawaran buat casting gitu, terus iklan-iklan ikut kan. Nah, karena aku masih kecil, jadi aku ngintilin kan, terus kayak punya link, beberapa link, jadi aku ikutlah casting juga. Terus job pertama aku itu adalah iklan suatu sabun tangan yang untuk kayak kebersihan higienis gitu lah pokoknya. Ya emang boleh nyebutnya? Boleh. Oh ya Dettol ya, Dettol. Di sini mah bebas, mau ngapain di sini iya. orang bebas. Iya. Dettol. Terus itu job pertama aku, cuman tangannya doang. Cuman tangannya doang, sumpah. Jadi di shoot dari atas cuman tangannya doang begini, aku cuci tangan. Set. Udah habis itu balik. Pulang. Udah. Demi Udah cuci gitu doang. tangan. Iya, cuci Tapi tangan keren. doang. Keren, Itu tangannya doang. boleh spill nggak waktu itu dapat duitnya berapa dari job pertama? Karena masih kecil ya, nggak tahu itu hitungannya berapa. Kayaknya ada kali ya, berapa ya? 300 atau 500 ya? Itu dipegang mama apa udah dipegang kamu? Mama. Dipegang Aku masih umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu pertama aku job. Pegang duit pertama kali dari job acting berarti di usia berapa? Pegang duit sendiri deh. Baru sih 18 tahun. Terus beli apa? Beli apa ya? Aku gak pernah beli barang ini sih. Aku selalu ditemenin mama pasti gitu. Tapi yang Kecuali ada barang- pacar baru sama pacar paling gitu. Kok lagi? barang termahal yang kamu beli hasil keringatmu sendiri. Handphone. Oh iya ya, HP mahal ya. Apalagi iPhone 16 Pro Max 1 tera brand new iBox. Itu mahal ya cash ya, mahal ya. Kalian COD-nya lah. Oh iya benar. Ayo sekalian. Tapi kalau kamu waktu itu pas job pertama, sorry banget, gue tuh intrusive thoughts dari tadi megang ini. Tarik napas, Pak. sorry, chiropractor. Tarik napas, buang lagi. Gitu tuh. Dapet tuh. Yang ini agak Jumlah ya, kecil ya, ya, agak itu. kecil ya. Ya. Ini tuh 2. tuh dia Sorry. tuh. Gue dari tadi megang Tuh ini dia tuh gue tuh. intrusive thoughts. Gue ngadu yang ini, cuman. sorry.
Gue nggak bisa. Anda pernah ngeliat ini nggak? Apa? Beneran? Pernah. Pernah, beneran, Pernah aku beneran roasting. ngeliat ini? Pernah, terus aku roasting. Di roasting? Iya. Maksudnya? Sorry, aku kata-katain. Maaf tangan kiri. Sorry. Iya waktu itu aku nemu pocong. Kamu pocong gitu kayak? Enggak, terus dia pocong. Terus lagi nangis, terus aku ya udah aku ikut nangisnya tapi versi suara 2. Harmoni jadinya. Iya. Diharmoniin ya. Iya. Suara dua. Boleh. Gitu terus aku kayak gitu ya. Boleh. aku ngikut gitu. Boleh. Jadi kayak ya Jadi udah kayak kucing aja. berantem ya? Iya, jadi Kayak kucing berantem ya, Iya. jadinya. Seru banget mau ikut deh. Mau ikut Mau kan? ikut, iya. Aku tuh emang ini nggak ada ide-idenya. Kalian mau ada film baru ya? Iya. Judulnya apa? Regonyowo. Nyawa. Anjay! Bravo, kamu kenapa tiba-tiba keluar Pak Bos? Kalau boleh dau-dau, filmnya bercerita tentang apa? Kisah anak. Kisah anak bercerita tentang kos-kosan Kos-kosan. yang dihantui, Tuh, yang diteror. yang diteror. Sama ini pocong. Yes. Serius? Yes. Rego nyawa tuh artinya apa sih emang? Harga nyawa. Oh, harganya. Yes, itu dari bahasa Jawa. Rego nyawa. Fun fact, ini dari cerita asli kan? Iya. Ya, dari Maaf, tadi aku chiropractor, tiba-tiba aku minta maaf. Aku tadi tiba-tiba jadiin suling, aku minta maaf. Jadi dari Aku cerita nggak ada, nyata. aku nggak ada maksud, tapi ini kan dummy aja. Maaf ya. Aku nggak Maaf ini ya, ya. aku nggak nanggung ya kak. Iya. Soalnya nggak ada kuncinya juga. Kalau ketemu jangan harmoni lagi ya. Kenapa lu lipat? Pocong dilipat apa hari kaya ngajar dia balet. Bener-bener hari. Lemper. Pocong Z-Fold. Anjir. Anjrit. Itu artinya harga nyawa. Harga nyawa. Iya. Filmnya kalian itu berperan sebagai apa? Aku di sini berperan sebagai Ben Hur. Yes. Namanya Ben Hur. Namanya Ben Hur. Kamu tahu nggak ini biru ini namanya biru Ben Hur? Hah? Kamu tahu nggak? Masa sih? Ben Hur tuh nama biru, tahu nama warna. Ini tuh emerald gak sih? Emerald blue. Nah, gapir nih kita nih. Nah. Beda generasi. Benar gak ada sebutan biru Ben Hur? Biru Ben Hur. Iya kan, biru Ben Hur. Oh iya. Tapi Ini warna tuh ini, Ben Hur. tapi warna ini tuh emerald blue gak sih? Itu kerennya. Hah? Itu kerennya. Itu kan ada ininya diamond namanya emerald blue yang Dan ada yang hijau juga. iya ada emerald green, emerald blue. Tahu nggak? Tapi ngerti gue bahasa Inggris, gue paham gue. Lu ngomong seakan-akan gue gak pernah mengenyam bangku pendidikan. Tapi ini biru Ben Hur namanya. Oh, kamu namanya Ben Hur. Namanya Ben Hur berarti biru. Iya, kamu apa ininya? Jadi Apanya? apa? Jadi kakaknya Lena. Jadi Lena itu adalah salah satu. Jadi aku adik kakak. Lena sama Ben Hur itu adik kakak. Adiknya Sandrina baru. Adiknya Sandrina Michelle. Oh, Sandrina Sandrina Michelle. Michelle. Aku sebagai kakaknya namanya Ben Hur. Dan Ben Hur ini dia udah tinggal lama dan ngekos lama di Malang. Dia mahasiswa abadi ya. Lalu lulus semester 14. Lu kasihan banget orang tuanya punya anak beban begini ya. Enggak, sebenarnya tapi sengaja dia itu ngelakuin itu. Biar Biar dia nggak pulang-pulang ke rumah karena lebih nyaman di kosannya. Iya. Gitu. ih Dia- kayaknya seru banget. Iya, dia menemukan kenyamanan di Iya. di situ. Iya. Kalau Kerjaannya itu. terus Terus akhirnya si Lena ini disuruh lah ke Jakarta sama orang tuanya buat nyuruh si Ben Hur lulus. Akhirnya dia ke Jakarta, dia ke Malang, dia ketemu sama Ben Hur. Tiba-tiba ada salah satu penghuni kos yang keluar lah dari kosan itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dalam kosan itu yang aneh-aneh. Yes. Gitu. Betul. tahan sampai situ ceritanya. Karena ini kayaknya menyenangkan dan seru. Kalau kamu berperan sebagai apa? Kalau aku di Aragonyo aku berperan sebagai Eka. Aku tuh adalah mahasiswa yang semester pertengahan lah ya. Soalnya masih baru-baru juga kan, Iya. masih muda juga kan di situ. Aku termasuk yang paling kecil juga di sana, di kosan itu. Umur 2 tahun. Umur dua. Kecil. Iya. Enggak sekecil itu. Iya, segitu. lumayan lah ya, Lumayan. Galon, Iya. segalon. Segalon. Lumayan gitu. Lumayan. Udah semester tengah lah. Kalau dia kan senior, aku yang juniornya dia gitu. Terus kayak Oh, satu iya. kosan. Jadi di kosan itu ada Bhinneka Tunggal Ika banget. Oh iya. Iya, jadi di kosan itu ada beberapa daerah. Aku itu dari Makassar, temenku ada dari Medan, terus ada juga yang dari Jawa. Jawanya itu ada macam-macam. Jawa Malang, Jawa Jogja, Surabaya. sama Surabaya.
Sama Solo ya? Iya. Ada Solo juga. Sorry itu mereka akan ngomong sesuai dengan logat daerah. Iya. Yes. Itu ada komedinya nggak sih? Komedi Komedinya ada nggak? Tipis-tipis lah. Tipis-tipis tetap. tipis-tipis. Jangan dilipat. Anjir peregangan otot dia. Dari tadi digini-giniin sama dia. Lucu. Iya, anjing lucu banget. Pocok dilates. Dia pegel. Dari iya. Ini cobra pose. Iya. Anjay. Biar tinggi ya. Biar tinggi. Duduk deh. Iya benar. Teman-teman, ini kita bukan tidak respect ya. Iya. Tapi ini emang boneka aja. Ini Kayak Labubu, ya. Iya, ini Labubu. Iya. Tapi gelap banget ya. Ini kayak ngantuk lo liat deh. Mukanya kayak ngantuk kayak gitu. Lo gak seneng sama gue nyet? Mukanya nyolot banget. Ininya di sininya di printnya. Aduh. Lucu banget. Lucu ini buat nanti gantungan ya di Iya rumah ya. benar-benar. Itu jadi keychain. Jadi gede banget kitchennya. Anjir kitchen segede gini. Gila ya. Kapan sih tayangin ya Regonya? Tanggal 31 Tanggal Juli. 31 Juli 2025. Tahun ini bentar lagi loh. Iya, bentar. Sekarang udah tanggal 10 Tanggal 10, kan? Bos. 21 hari lagi akan tayang Yes. gitu. Rogonyo. Berapa hari syuting kemarin? Kita syuting Sebulan lebih sih. sebulan lebih ya. Iya. Tapi 40 syutingnya harian ya. di Jakarta. Syutingnya beda-beda, ada yang di Bogor, ada yang di Padalarang, ada yang di Jakarta, Padalarang, Malang juga. Malang, Bogor. Malam Bogor. Kalian inget nggak ada kejadian yang lucu atau yang aneh selama syuting? Silahkan horor bos. Nah, yang menarik adalah asalnya kita tuh pengennya syutingnya tempat lokasi aslinya di Malang kan. Serius? Iya, cuman waktu pas aku lagi reading, aku ngobrol sama kru kan, salah satu kru yang udah pernah reki lah ke lokasi aslinya di Malang. Dia bilang, wah yang di Malang kayaknya nggak kondusif, soalnya banyak kru-kru yang kesurupan untuk saat reki ke sana gitu. Jadi kita nggak jadi syuting di lokasi itu. Serius? Makanya kita syutingnya diganti pindahin ke Bogor. Dipindah ke Bogor? Dipindahin ke Bogor, kosan-kosannya itu. Anjir. Tapi kamu ada kejadian nggak sih sama syuting? Kalau kejadian horor sih, sebenarnya nggak ada ya, paling Sandrina aja salah ngitung pocong. Salah ngitung pocong. Salah ngitung pocong. Jadi kita itu ya, coba Ya, cerita. Ini yang menarik adalah kita tuh lagi adegan nih. Adegannya kita kan butuh 10 ekstras pocong kan? 10 ekstras. 10 ekstras Iya kayak pocong tadi semua. tuh. Cuman ada 10. Iya, kayak tadi ada 10. Terus Ada 10. Nah, itu kan semuanya ada yang di bawah kayak ulat, ada yang menggantung, ada yang apa. 10 orang ya pokoknya. Tiba-tiba pas lagi tag satu tumbang. Satu tumbang. Tiba-tiba satu tumbang. Tumbangnya tuh kenapa sih? Pingsan. What? Oh. Pingsan, tiba-tiba pingsan. Pingsan nih, satu pingsan. Lagi tag lagi, tiba-tiba pingsan lagi, nextnya satu lagi. 3 kali pingsannya. Sih Jadi itu pingsan satu-satu, terus dia ngitungnya salah. 3 kali pingsan. Ini kan gue tag-nya nggak sama Sinyo, by the way. Saat itu gue tag-nya bareng sama Rasya sama Sandrina. Udah nih kita bertiga kan lagi di bawah di lantai kayak gini, iseng aja sambil nungguin lagi tag, lagi ngeset kan semua kru apa segala macem. Udah duduk, gue sama Rasya iseng nih ngitungin, Syah coba ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 3-nya udah tumbang ya? Sandrina ngitungnya 8 ya. Oh, Kita ada ngitung satu 7, tiba-tiba muncul ya. Biasa kan suka kayak gitu, satu Iya. tiba-tiba muncul. Gue sama Rasya ngitungnya 7, dia 8. Gitu. Dia 8, dia nunjuk nggak? Itu 8 tuh. Enggak, gue lihat tadi 8 kok. 8 dari mana? Coba lu hitung lagi gitu bersama Rasya. Lagi setelah break aja lagi nunggu ngeset gitu. 8. 8 dia. Jam berapa itu? Jam 11-an lah. Kita tidak pernah tahu. Emang jamnya ya udah mulai itu ya. Kita tidak pernah tahu. Itu siapa yang ada di situ. Ya mungkin kan kita nggak pernah tahu kalau setan juga nyari nafkah buat keluarganya. Nah, kalau dia pengen in frame gimana? Kalau misalkan Dia mau kayak nyari nama, dia pengen ngebanggain keluarganya. Kan kita nggak pernah ada yang tahu Nggak di pernah situ. tahu. In frame dong gua gitu. Gua pengen gua syuting gitu. Pengen tahu sekali-kali lah gitu Iya. kan. Ya udah biarin aja gitu, nggak apa-apa. yang palsu diajak, yang real kagak nih. Iya, makanya Iri dia. kayak gue Iri nggak dia. perlu pendalaman karakter, nggak perlu acting coach Iya. gue udah pendalaman. Iya, gua udah pendalaman nih Gua udah gitu ya. pendalaman. Terlalu dalam ya. Terlalu dalam gitu. Ada nazar nggak sih kalau penonton target misalkan anggaplah 96 juta orang yang nonton. Amin. Amin sih. Iya, tapi penduduk Indonesia itu ada nazar nggak? Bukan nazar mati lampu ya sayang ya. Bukan, oke. 1 juta penonton, kita semua masuk rumah hantu lah. Oh yes. Setuju sih.
Masuk rumah hantu. Di tim promo tuh. Ya kan? Nggak mau rumah makan aja nggak apa-apa, enak loh. Ya, Rumah hantu biasa. bisa. Rumah hantu. Ya, seru. Rumah hantu sambil makan bisa. Ih, seru banget Madang. Madang. Iya. Sania ikut, diajak kagak lu minta ikut tuh. Kenapa sih emang orang-orang harus nonton film ini, kenapa nih? Ceritain kenapa ini beda dari film horor yang lain. Beda karena film ini ngambil tema kos-kosan yang pertama itu. Dan kulturnya ada banyak banget di sini. Tuh. Dan buat teman-teman yang ngekos, mungkin film ini bisa relate. Yes. Teman-teman semua yang ada di sini yang Betul. ngekos, mungkin yang lagi nonton sekarang, atau film ini juga bisa menghibur teman-teman semua ketika nonton film ini di bioskop. Tuh. Pokoknya Rego Nyawa seru banget deh. Seru banget dan mungkin akan bisa relate sama teman-teman juga yang pada ngekos karena emang sifat, culture tiap anak-anak kos tuh berbeda-beda banget gitu. Mungkin kalian bisa relate salah satu dari mereka gitu kan. Dan juga ini diangkat dari cerita thread asli yang pasti bakalan bikin bulu kuduk merinding gitu kan. Dan ini garapan Mas Rizal Mantovani. Yes. Dan juga produksinya Hitmaker. Bravo. Ini ngeri sih kayaknya sih. Ini kayaknya ngeri sih. Ini jangan lupa ya teman-teman ya untuk nonton. Ih, anjir merinding gue. Jangan lupa teman-teman buat nonton Rego Nyowo di tanggal 31 Juli nanti. 31 Juli 25. Biarin dia duduk. Dia juga pengen in frame. Oke, sorry. Iya. Temennya satu lagi. Ya, tengkurap. Tidur Tengkurap ngantuk nih. dia. Dia juga pengen in frame. Oh, beda size ya? Beda ukuran. Beda dikit. Beda dikit. Bukan sih? Hah? Ini kan bukan kain kafan kan? Bukan kan? Ini bukan kan? Bukan. Lu jangan macem-macem lu. Ini kayak kafan nggak sih? Oh, hah? Ken Sutra. Sutra. Panas dong, gerah kalau pakai kain batai mah. Iya. Jangan lupa nonton Rego Nyowo di bioskop tanggal 31 Juli 2025. Bakalan seru banget. Bakalan ini bakalan kayak gini ada nggak sih nanti di bioskop? Properti kayak gini nggak ada ya? Yang real paling. Fuck, bro. Jangan. Bro, minta maaf dulu ke penonton. Iya, Saya, Ari, maaf coba ya bilang penonton. saya, Ari Irham, dengan ini, saya meminta maaf. Saya meminta maaf. Tadi saya udah sembarangan ngomong. Tadi saya udah sembarangan ngomong. Makasih. Makasih Nah, teman-teman. Tanggal mau 31 aja. ya. Kaget gue, kaget Tanggal gue. 31 ya. Oke, tanggal 31. 31 Juli, jangan lupa nonton teman-teman. Anyway, thank you banget Ari, thank you banget Thank you. udah mampir di Thank you. Sefrekuensi. Yes. Kita berharap semoga nanti filmnya tembus box office. Amin. Akan ramai yang nonton, akan banyak juga yang nonton, akan banyak cerita seru dan semoga film ini juga menjadi pintu rezeki buat kalian dan semua kru ya. Kita harus apresiasi kru juga. Tepuk tangan. Pintu rezeki, semoga abis ini dapat project yang lain juga, amin. Krunya naik gaji, amin. Oke, terima kasih banyak semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Subscribe di Beranda Indonesia dan selalu nonton Sefrekuensi. Kamu di Balang, jangan takut. Apapun yang terjadi di sana, kamu harus berani. Nanti bilang ke kakakmu ya, sering-sering telepon mau apa-apa. Aku seneng deh bisa kuliah di sini. Akhirnya bisa bareng-bareng lagi sama kakak. Penghuni kos di sini semuanya ada 10 orang. Dan mereka semuanya sudah seperti keluarga. 500.000 sebulan sebagus ini. Kayaknya aku bakal betah tinggal di sini. Sekarang kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Tetap sedoso. Mugi tansah di paling kasarasan. Doanya ibu, supaya kita semua sehat dan rukun. Rin, ibu tuh kalau nyuci emang harus ke gudang belakang ya? Kusiki orang benar. Iki pertondok. Kita semua bisa mati. Aku belum cerita sama kalian. Ada yang gak wajar di sini. Bob itu penakut. Dia cuma lagi parno sendiri aja. Aku udah tinggal 6 tahun di sini. Aman, nggak ada apa-apa.
nggak mau ada yang mati.